Selamat pagi, kita teruskan ya. Berikut ini kita akan melanjutkan untuk membahas capital investment decision. Pada bagian 1 kita sudah membahas analisis investasi menggunakan mitra NPV, tapi waktu itu kita masih membahas analisis yang hanya berhubungan dengan satu usulan, ya, atau disebut dengan screening decision. Nah, kali ini kita akan membahas kasus untuk lebih dari satu usulan yang disebut dengan preference decision. Baik, langsung saja. Analisis preferensi proyek itu merupakan analisis yang melibatkan lebih dari satu alternatif investasi, dan alternatif yang dapat dipilih hanya satu alternatif yang terbaik, ya. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan alternatif terbaik adalah alternatif yang menghasilkan NPV tertinggi. Jadi kalau ada dua alternatif, 1 dan 2, kemudian yang kedua yang menghasilkan NPV tertinggi, itulah yang kita pilih. Nah, kemudian untuk jenis analisis ini nanti ada dua pendekatan, yaitu pendekatan total cost dan pendekatan incremental. Dua-duanya akan kita bahas. Di dalam pendekatan total cost, seluruh usulan proyek investasi akan dihitung NPV-nya. Jadi alternatif 1 dihitung NPV-nya, alternatif 2 dihitung NPV-nya, kemudian kita pilih yang NPV-nya paling tinggi. Sedangkan dalam pendekatan incremental itu sendiri artinya adalah kenaikan atau tambahan. Ya. Jadi dalam pendekatan ini perusahaan hanya menghitung satu NPV saja, yaitu NPV untuk tambahan arus kas pada kedua proyek. Ya, baik arus kas masuk maupun arus kas keluar. Yang dimaksud dengan tambahan itu adalah tambahan dari kondisi yang ada sekarang ke kondisi yang baru. Ya. Jadi kondisi yang ada sekarang itu misalnya kita punya mesin. Alternatifnya mau diperbaiki atau beli baru. Nah, jadi kalau kita beli baru, tambahannya berapa? Ya, tambahan cash flow baik in maupun out. Ya. Nah, kemudian tambahan nanti bisa bersifat positif atau negatif, ya. Nah, tergantung nanti ya. Nah, untuk pendekatan incremental itu cara membaca datanya tadi sudah saya singgung sebentar ya. Perusahaan memiliki aset lama, lalu ada usulan membeli aset baru. Jika usulan membeli aset baru diterima, berapa tambahan cash flow yang terjadi? Nah, tambahan arus kas inilah yang di present value-kan. Ya. Nah, karena nanti hasilnya hanya berupa satu NPV, maka cara menyimpulkannya sama persis dengan ketika perusahaan menghadapi satu usulan investasi. Jika positif, maka usulan untuk membeli aset baru diterima. Kalau negatif berarti ditolak. Kalau ditolak berarti tidak membeli aset baru tapi menggunakan aset lama. Nah, kita masuk ke ilustrasi. Misalnya PT Suramadu saat ini memiliki kapal feri lama dan tidak layak dioperasikan. Ada dua alternatif. Satu, merenovasi atau memperbaiki feri lama. Dua, membeli feri baru. Ya. Nah, ini alternatif 1. Kalau merenovasi feri lama, maka biaya renovasinya 40 juta. Kemudian tahun kelima ada biaya pemeliharaan 16 juta. Umur ekonomis setelah direnovasi 10 tahun. Nilai residu pada akhir tahun 10 juta. Nilai residu feri saat ini 14 juta. Biaya operasi per tahun 32 juta. 32 juta dan pendapatan operasional 50 juta. Nah, ini kalau langsung kita analisis ya mudah saja. Biaya renovasi berarti cash outflow tahun ke-0. Ya, jadi ini outflow tahun ke-0. Kemudian yang kedua ini outflow tahun kelima.
ya. Umur ekonomis ini umur proyek. Nilai residu tahun ke-10 berarti ini inflow, ya, tahun ke-10. Nilai residu Ferry saat ini bagi alternatif 1 tidak bermakna apa-apa ini. Karena Ferry-nya dipakai berarti nilai residu atau nilai jualnya ya tidak akan kita analisis, ya. Tapi 14 juta ini nanti akan digunakan justru untuk alternatif 2. Kalau alternatif 2 membeli, berarti Ferry lama saat ini tidak dipakai dan dijual sehingga menghasilkan cash inflow 14 juta. Jadi 14 juta ini merupakan cash inflow bagi alternatif 2 tahun ke-0. Biaya operasi 32 juta ini adalah outflow tahun ke-1 sampai tahun ke-10. Kemudian yang terakhir, pendapatan operasional per tahun 50 juta ini adalah inflow tahun ke-1 sampai tahun ke-10. Nah, 6 dan 7 ini bisa digabung menjadi 1. Disebut dengan laba operasi, ya, atau laba operasi tunai, atau disebut juga dengan cash flow operasi tahun ke-1 sampai tahun ke-10. Nah, kemudian untuk membeli alternatif membeli Ferry baru, ini informasinya harga beli 72 juta, berarti ini investasi atau outflow tahun ke-0. Umur ekonomi sama 10 tahun, itu umur proyek ya. Biaya perbaikan tahun ke-5, berarti ini outflow tahun ke-5. Nilai residu tahun ke-10, ini berarti cash inflow tahun ke-10. Biaya operasi per tahun 24 juta, ini outflow tahun ke-1 sampai tahun ke-10. Pendapatan 50 juta, ini inflow tahun ke-1 sampai tahun ke-10. 5 dan 6 bisa juga digabung menjadi 1. Nah, jika perusahaan menghendaki tingkat kembalian minimum 18% sebelum pajak, ya, lakukan analisis apakah sebaiknya Ferry lama tetap dioperasikan atau diganti dengan Ferry baru. Nah, kita akan diskusikan dengan pendekatan total cost dulu. Ya, ini analisis yang tadi sudah kita lakukan ya, nanti bisa dibaca sendiri. Ya, kemudian ini ya juga penjelasan tambahannya tadi sudah saya sampaikan. Ini analisis untuk alternatif 2 juga tadi sudah saya jelaskan, nanti bisa dilihat lagi sendiri ya. Nah, sekarang kita lihat analisisnya. Setelah kita analisis data pada ilustrasi tadi, kemudian kita masukkan ya. Ini informasi mengenai pendapatan dan beban, kalau di sini kita ringkas menjadi 1 ya. Ini untuk Ferry lama ada cash flow per tahun 26 juta ya, Ferry baru. Kemudian Ferry lama ini cash flow per tahun 18 juta. Nah, setelah itu tinggal masukkan aja ke tabel analisis. Apakah kita mau memasukkan data Ferry baru dulu atau Ferry lama? Tidak penting ya. Boleh dibolak-balik. Demikian pula mencantumkan data setiap item cash flow, ini urutannya juga tidak penting, silahkan saja ya. Oke. Nah, yang saya lakukan di sini adalah saya memasukkan data Ferry baru dulu ya. Semua data sudah kita analisis, tinggal kita masukkan aja ya. Namanya apa silahkan ya. Kemudian tahunnya, tahun terjadinya juga sudah kita identifikasi. Kemudian jenis arus kasnya, inflow atau outflow juga tinggal kita masukkan. Nah, kemudian untuk diskon faktor, ya, diskon faktor sesuai dengan data kita ambil dari kolom 18%. Nah, kemudian tabel mana yang kita pakai untuk mengambil diskon faktor, ya tergantung tahunnya. Kalau di sini tahunnya tunggal, ya 0, 5, 0, 10, ya. Kalau 0 itu pasti 1 ya, jadi nggak perlu lihat ke tabel. 5, 10 berarti dari tabel present value of single sum. Kalau keterangan tahunnya 1 sampai 10 berarti lebih dari 1 tahun ya. Ini berarti dari tabel annuity. Ya, tinggal lihat aja. Kolomnya pasti 18%, barisnya 5, ini 10, ini 10. Yang bawah juga sama ya.
Nah, langsung saja kita lihat hasil perhitungan nilai tunai untuk masing-masing item ya. Arus kas kalikan faktor bunga ya, ketemu sekian semuanya ya. Nah, setelah semuanya dihitung kemudian dijumlahkan ya. Ketemu NPV untuk veri baru itu 58.569.000. Ya, dengan cara yang sama kita bisa menghitung untuk veri lama ya. Kita kalikan cash flow dengan diskon faktor masing-masing ketemu present value. Kemudian kita jumlahkan ya. Kita peroleh angka NPV untuk veri lama 35810. Nah, kemudian kita tambahkan sekali lagi yaitu selisih 58.569.000 dikurangi 35.810.000 ketemu 22.759 ya. Nah, selisih ini nanti akan kita gunakan untuk mengecek kalau kita juga menghitung dengan pendekatan incremental. Nah, sekarang yang ini dulu. Dari perhitungan ini kita bisa melihat bahwa alternatif yang menghasilkan NPV tertinggi itu adalah membeli veri baru. Ya, NPV-nya lebih tinggi. Dengan demikian bisa kita simpulkan dan kita rekomendasikan bahwa lebih baik perusahaan membeli veri baru. Karena dengan membeli veri baru, maka NPV yang diperoleh oleh perusahaan lebih tinggi. Ya, sehingga lebih menguntungkan. Oke ya, nah penjelasan lebih detail ya, nanti bisa saudara lihat di slide ini. Nah, sekarang kita masuk ke pendekatan kedua, yaitu pendekatan incremental. Ya, sebagaimana tadi setelah saya jelaskan bahwa dalam pendekatan ini kita hanya menghitung satu NPV, ya, yaitu kita present value-kan cash flow yang kenaikannya saja, ya. Jadi kenaikan dari kondisi sekarang ke kondisi baru. Kondisi baru itu artinya membeli veri baru, ya. Nah, cara yang paling gampang adalah dengan menggunakan kata seandainya. Ya, misalnya begini. Seandainya usulan membeli veri baru diterima, maka berapa tambahan investasi atau penghematan ya, kalau turun berarti penghematan, berapa tambahan atau penghematan biaya perbaikan, berapa tambahan atau penurunan arus kas masuk operasi, dan seterusnya. Ya, jadi kita hanya ngitung tambahannya. Kalau dari satu kondisi ke kondisi berikutnya itu turun, berarti penurunan ya, bukan tambahan. Nah, sekarang kita lihat datanya satu persatu ya. Jika alternatif membeli veri baru diterima, maka investasi itu naik ya, naik dari 40 menjadi 72 juta. Ya. Kenaikan 32 ini berarti outflow tahun ke-0. Ya. Kemudian biaya pemeliharaan tahun kelima dari 16 menjadi 10 berarti turun. Kalau pengeluaran turun 6 juta berarti penghematan. Penghematan berarti ini adalah cash inflow. Ya, jadi yang ini cash inflow tahun kelima sebesar 6 juta. Nilai residu tahun ke-10 ya. Veri lama dan veri baru itu sama, berarti tidak naik tidak turun alias incrementalnya 0. Sehingga tidak akan kita masukkan di dalam tabel analisis. Kemudian yang keempat, nilai residu veri ini menambah arus kas masuk ya, tahun ke-0 sebesar 14 juta ya. Sehingga ini merupakan cash inflow tahun ke-0 ya pada analisis incremental ini. Biaya operasi ya, biaya operasi turun dari 32 menjadi 24 ya. Berarti ada penghematan ya, penghematan 8 juta. Karena pendapatan tidak berubah, jadi veri lama dan veri baru tetap 15 juta, maka biaya operasi dan pendapatan operasi digabung menjadi arus kas operasi tahun 1 ke 10, dan di sini bisa kita simpulkan bahwa arus kas operasi naik sebesar 8 juta.
dari 18 menjadi 26. Nah, ini tentu saja merupakan cash inflow tahun ke-1 sampai tahun ke-10. Oke. Ya. Nah, kemudian kalau data yang sudah kita analisis kita masukkan, maka akan nampak seperti ini, ya. Kenaikan investasi, ya. Outflow 32 juta, diskon faktornya 1, present value-nya tetap 32 juta, ya. Penghematan biaya tahun kelima, ini berarti inflow, ya. Jadi biayanya turun itu berarti malah inflow. Ya, faktor bunganya sama seperti tadi, arus kasnya sekian. Kenaikan arus kas, ya, dari tahun ke-1 sampai tahun ke-10 naik 8 juta, ini dari very lama 18 ke 26 naik 8 juta, ya. Faktor bunganya sama, sehingga nilai tunai arus kas sekian. Kemudian nilai residu very lama tahun ke-0, ya, 14 juta, tadi sudah kita bahas, ya. Karena very lama tidak lagi dipakai, karena mengapa tidak dipakai? Karena kita membeli very baru. Maka very lama dijual, ya, taksiran nilai jual sama dengan taksiran nilai residu saat ini, yaitu 14 juta. Oke, dikalikan 1, 14 juta. Nah, kita lihat, sekarang kita jumlahkan, ya. Jumlahnya 22759. Ya. Nah, tadi sudah saya jelaskan, ya. Kalau kita menggunakan pendekatan inkremental, maka cara menyimpulkannya sama dengan ketika kita menganalisis satu usulan. Ya. Jika NPV positif, maka usulannya diterima. Jika negatif, ditolak. Nah, karena di sini NPV-nya positif, 22759.000, maka usulan membeli very baru diterima. Ya, diterima. Alasannya ya karena NPV-nya positif. Nah, kemudian sebelum saya lanjutkan, saya ingin menambahkan bahwa angka NPV pada inkremental ini harus sama dengan selisih pada pendekatan total cost, 22759. Ya. Nah, mengapa harus sama? Ini kan angkanya memang berasal dari sumber yang sama. Bedanya kalau ini ngitung selisihnya, semuanya di present value-kan dulu, baru dihitung selisihnya. Kalau yang inkremental, dihitung selisihnya dulu, baru di present value-kan. Ya, harusnya sama. Ya, kalau tidak sama, berarti yang salah. Ya, berarti ada yang salah. Bisa yang salah pendekatan inkremental, bisa juga yang salah yang total cost. Itu kalau tidak sama. Nah, kemudian kalau sama apakah pasti benar? Belum tentu juga. Ya. Jadi kalau saudara melakukan kesalahan tapi konsisten, ya misalnya saudara di pendekatan total cost keliru tidak memasukkan 14 juta sebagai cash inflow very baru. Ya. Kemudian di sini saudara juga tidak memasukkan angka 14 juta, maka nanti NPV di inkremental dan selisih di total cost akan sama, tapi dua-duanya salah. Ya. Maka saudara harus teliti ketika memindah angka dari data di soal ke tabel ini. Ya. Oke, ini penjelasan tambahan yang sudah saya sampaikan, nanti bisa dibaca sendiri. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke analisis berikutnya, masih sama, ya. Tapi di sini analisisnya disebut dengan least cost decision. Mengapa disebut dengan least cost decisions? Karena di dalam pendekatan ini itu NPV pada proyek yang kita hitung itu sama-sama negatif. Ya. Nah, kalau sama-sama negatif, maka yang kita pilih adalah yang negatif terkecil. Ya, yang negatif terkecil. Karena negatif terkecil itu berarti yang terbesar. Ya, misalnya negatif 5 dengan negatif 2. Besar yang mana? Ya besar negatif 2. Ya. Nah, negatif 2 itu kan berarti negatif terkecil. Nah, itulah makna kata least cost decision. Oke.
Langsung aja kita lihat contoh ya. Contoh. Nah, kali ini contohnya berupa mesin. Perusahaan punya mesin lama, kemudian saat ini perlu diperbaiki, tapi ada usulan membeli mesin baru. Ya, membeli mesin baru. Oke, sekarang kita lihat data yang terkait dengan kedua mesin lama seperti ini, mesin baru seperti ini. Nah, sekarang kita analisis terlebih dahulu ya datanya. Cost atau harga beli mesin lama 400 juta. Ya. Ini merupakan cash inflow atau outflow? Jawabannya adalah bukan dua-duanya. Ya. Mengapa? Karena cost 400 juta ini adalah pengeluaran yang sudah kita lakukan di masa lalu. Saat ini tidak lagi membutuhkan pengeluaran kas. Ya, maka di data ini seperti dicoret gitu ya. Memang ini saya coret supaya saudara ingat bahwa kalau saudara ketemu kasus semacam ini, maka ini angka inilah yang harus dicoret pertama kali. Dicoret berarti tidak perlu dimasukkan dalam analisis. Kemudian nilai sisa saat ini 60 juta. Nah, ini mirip dengan 14 juta di kasus Ferry tadi. 60 juta ini nanti akan diperlakukan sebagai cash inflow bagi mesin baru. Ya. Sisa umur ekonomis 6 tahun, berarti ini umur proyek. Beban operasi tahunan 300 juta, ini cash outflow tahun ke-1 sampai tahun ke-6. Biaya perbaikan saat ini 80 juta, ini berarti merupakan cash outflow tahun ke-0. Dengan kata lain, ini adalah investasi. Ya. Nilai sisa akhir tahun ke-6, 0. Ya, berarti tidak perlu dimasukkan. Nah, untuk mesin baru, cost, harga beli 500 juta, ini investasi, berarti outflow tahun ke-0. Ya, kemudian beban operasi 180 juta, ini juga outflow tahun ke-1 sampai tahun ke-10. Nilai sisa akhir tahun ke-6, 100 juta, berarti ini inflow tahun ke-6. Tingkat bunga pasar 10%. Ya sudah kita masukkan ke ini penjelasannya yang tadi saya sampaikan ya, nanti saudara boleh atau bisa membaca ulang ya. Persis seperti yang saya sampaikan tadi. Ini juga untuk mesin baru ya. Nah, sekarang kita lihat analisis NPV-nya. Kita masukkan semua data yang sudah kita identifikasi tadi. Tahun terjadinya, kemudian jenis arus kasnya in atau out ya. Faktor bunga pada tingkat 10%, berarti kita ambil dari kolom 10% ya. Caranya sama persis. Dari sini kita peroleh hasil bahwa NPV untuk membeli mesin baru adalah 1.167.500.000 minus ya. Kemudian untuk mesin lama NPV-nya juga minus 1.386.500.000. Nah, karena kedua angka NPV minus, maka kita pilih yang tertinggi. Yang tertinggi adalah yang minusnya terkecil. Ya, yang minusnya terkecil. Yaitu yang atas. Itu yang disebut dengan least cost itu ya, yang atas. Ya, dengan demikian, maka yang lebih baik dari dua alternatif ini adalah yang membeli mesin baru. Ya, rekomendasinya lebih baik perusahaan membeli mesin baru, karena dengan membeli mesin baru itu NPV yang dihasilkan lebih besar. Nah, sama seperti tadi ya, kita juga hitung selisihnya. Ya, selisihnya minus 1167 dikurangi minus sekian, dikurangi minus berarti ditambah ya. Hasilnya adalah 219 juta. Angka ini nanti harus sama dengan angka NPV pada pendekatan inkremental. Oke ya. Nah, ini penjelasan tadi ya. Nanti bisa Anda baca sendiri. Nah, sekarang pendekatan inkremental. Cara analisis datanya sama seperti tadi ya. Investasi arus kas keluar tahun ke-0 naik ya. Dari 80
menjadi 500 juta, berarti naik 420. Nah, 420 ini adalah outflow tahun ke-0. Nilai residu mesin lama saat ini menambah arus kas masuk. Ya, tahun ke-0 sebesar 60 juta. Kemudian biaya operasional tahun ke-1 sampai tahun ke-6 turun dari 300 menjadi 180. Kalau turun ya 120 juta berarti ini cash inflow. Ya. Nilai residu mesin akhir tahun ke-6 naik ya. Mesin lama 0, mesin baru 100. Ya, berarti ada kenaikan 100 juta. Ini tentu saja merupakan inflow tahun ke-10. Oke, kalau kita masukkan ke tabel analisis, ya seperti tadi kita masukkan keterangannya, tahun terjadinya, kemudian cash flow-nya, faktor bunga dimasukkan, ya. Nah, kemudian kita hitung nilai tunai arus kas. Setelah semuanya dimasukkan, kita jumlahkan. Nah, ternyata menghasilkan NPV positif 219 juta. Ya. Nah, angka ini sama ya, sama dengan yang selisih tadi. Nah, kalau tadi kesimpulannya adalah lebih baik perusahaan membeli mesin baru karena mesin baru menghasilkan NPV yang lebih besar. Ya. Nah, kalau ini nanti rekomendasinya kalimatnya berbeda tapi maknanya sama. Ya. Rekomendasinya begini. Usulan untuk membeli mesin baru diterima. Ya, karena NPV yang dihasilkan, ya, NPV incremental yang dihasilkan positif 219 juta. Kalimatnya beda, tapi maknanya sama, ya, yaitu sama-sama mengusulkan agar membeli mesin baru. Ya, oke, saya kira cukup ya, yang itu. Ini penjelasan tambahan dari yang tadi ya. Nanti bisa saudara baca sendiri. Nah, sekarang saya akan menambahkan sedikit mengenai kasus khusus, terutama untuk incremental. Ya, dalam contoh kita tadi itu hampir semua data itu kita hitung perubahannya, baik naik maupun turun. Nah, kondisi itu hanya bisa dilakukan jika terjadinya cash flow itu di tahun yang sama. Misalnya tadi ya, biaya perbaikan Ferry lama tahun ke-5 sekian, Ferry baru tahun ke-5 sekian. Ya, bisa kita hitung selisihnya. Tapi kalau tahunnya berbeda, ya, kita tidak bisa menghitung selisihnya. Demikian pula jika umur ekonomis tidak sama, ya. Misalnya alternatif 1 8 tahun, alternatif 2 10 tahun. Biaya perbaikan juga tadi, ya. Alternatif 1 tahun ke-4, alternatif 2 tahun ke-5. Ya. Nah, kalau tahunnya beda, sekali lagi kita tidak bisa menghitung incrementalnya, baik kenaikan maupun penurunannya. Ya. Nah, lalu solusinya bagaimana? Ya. Solusinya misalnya yang ini ya, kasus yang pertama ini. Biaya ini khusus incremental ya. Biaya pada mesin lama ya, pada mesin lama itu diakui sebagai penghematan. Mengapa? Karena kita tidak perlu mengeluarkan biaya pada mesin lama. Karena mesin lama kita jual berarti nggak perlu ada biaya kan? Berarti itu penghematan. Ya. Sedangkan biaya pada mesin baru itu diakui sebagai pengeluaran. Jadi kedua biaya ini tidak bisa diselisihkan tapi ditulis dua-duanya. Ya. Yang mesin lama itu sebagai penghematan karena kita tidak perlu mengeluarkan. Mengapa tidak perlu mengeluarkan? Karena mesin lamanya sudah dijual. Ya. Untuk mesin baru kita harus mengeluarkan. Berarti itu sebagai outflow. Ya. Jadi untuk kasus biaya yang ini itu biaya pada mesin lama itu berarti inflow tahun ke-4. Kemudian biaya mesin baru itu outflow tahun ke-5. Ya. Nah, nanti yang lain juga sama. Pokoknya intinya dua-duanya
ditulis. Ya, dua-duanya ditulis. Yang satu sebagai inflow, yang satu sebagai outflow. Tergantung kalau ini untuk kasus biaya ya seperti ini. Ya. Nah, kasus yang lain misalnya, umur ekonomis tidak sama. Ya. Umur ekonomis tidak sama, misalnya modal kerja mesin lama 5 juta, modal kerja mesin baru 4 juta. Nah, kebetulan kalau modal kerja ini kan masing-masing ditulis 2 kali ya. Untuk tahun ke-0 bisa dihitung kenaikan atau penurunannya karena sama-sama tahun ke-0. Tapi tahun terakhir yaitu berupa pembebasan modal kerja, ya. Untuk tahun ke-8 pembebasan modal kerja mesin lama tidak ada karena mesin lamanya dijual, ya. Karena pembebasan modal kerja tidak ada, maka ya ini diperlakukan sebagai outflow. Ya, outflow. Sedangkan tahun ke-10 pembebasan modal kerja untuk mesin baru atau aset baru ini diperlakukan sebagai inflow. Jadi untuk tahun ke-0 karena tahunnya sama itu bisa dihitung kenaikan atau penurunannya seperti biasa. Tahun terakhir yang tidak bisa ini. Ya. Untuk yang mesin lama itu diperlakukan sebagai outflow, mesin baru diperlakukan sebagai inflow. Ya. Nah, kemudian satu lagi nih, ini untuk arus kas operasi. Ya, biasanya kalau sama kan kita tinggal arus kas operasi mesin lama berapa, mesin baru berapa, dihitung kenaikannya, gitu ya. Nah, kalau ini nggak bisa karena tahunnya beda. Nah, solusinya mirip dengan yang modal kerja tadi. Tahun ke-1 sampai tahun ke-8, kita tidak memperoleh arus kas operasi mesin lama. Mengapa? Karena mesin lamanya dijual. Ya. Sehingga arus kas operasi mesin lama 10 juta diperlakukan sebagai outflow. Sedangkan arus kas operasi mesin baru tahun ke-1 sampai tahun ke-10 diperlakukan sebagai inflow. Jadi sama seperti tadi ya, pokoknya ditulis 2 kali. Yang satu pasti outflow, yang satu pasti inflow, tergantung kasusnya. Nah, sekarang kita lihat contoh ya. Nah, ini contohnya masih sama ya, alternatif mesin lama, mesin baru ya. Biaya perbaikan 60 juta ya. Biaya perbaikan tahun keempat 10 juta, setelah diperbaiki mesin dapat digunakan 9 tahun. Pada tahun ke-9 mesin ini memiliki nilai residu 10 juta. Nilai residu saat ini 5 juta. Nah, ini seperti tadi ya, 5 juta itu diperlakukan sebagai inflow-nya mesin baru karena mesin lamanya dijual. Biaya operasi per tahun 25 juta, pendapatan per tahun 45 juta, modal kerja yang diperlukan 15 juta. Nah, guna alternatif baru, mesin baru, cost baru, mesin baru ya, cost-nya 100 juta, umur ekonomi 10 tahun, beda ya, yang 19 ya 10. Biaya perbaikan tahun kelima, beda juga ini. Nilai residu sebesar 20 juta pada tahun ke-10 ya. Biaya operasi 20 juta, pendapatan 45 juta, modal kerja 10 juta. Tingkat bunga yang berlaku 10%. Nah, kalau kita menggunakan metode total cost, ya, maka ya hampir nggak ada masalah, ya, hampir nggak ada masalah karena dihitung sendiri-sendiri ya. Nah, NPV-nya di sini 43952.800, yang mesin baru 55213.090, ada selisih 260 11 260 290, ya. Nah, ini cara masukkannya sama. Dibandingkan dengan yang kasus Ferry, di sini hanya ada tambahan data berupa modal kerja. Modal kerja diperlakukan 2 kali ya. Tahun ke-0 sebagai outflow, tahun terakhir sebagai inflow. Ya. Ditulis saja di sini. Kenaikan modal kerja, pembebasan modal kerja, tahun ke-0 inflow, tahun ke-0 outflow, tahun terakhir inflow. Ya. Oke, nah bagaimana kalau kita menggunakan incremental? Ya tadi itu kalau yang tahun investasi tahun ke-0 bisa diselisihkan ya, ada kenaikan.
dari 60 ke 100, naik 40 ya, outflow. Kemudian arus kas operasi, ini karena rentang waktunya beda, ditulis 2 kali. Yang arus kas operasi mesin lama sebagai outflow, ya tidak kita peroleh ya, outflow itu hilang gitu ya. Tidak kita peroleh karena mesin lamanya sudah dijual. Ya. Jadi outflow ya. Kemudian arus kas operasi mesin baru inflow. Ya, 1 sampai 10. Ya, ini angka-angkanya kan sama dengan yang ada di sini ya. Tinggal nanti outflow atau inflow aja. Biaya perbaikan juga terjadi di tahun yang berbeda. Ya. Tahun keempat, biaya perbaikan mesin lama ini tidak kita keluarkan karena mesin lamanya sudah dijual. Karena tidak kita keluarkan, maka ada penghematan 10. Ini kita perlakukan sebagai inflow. Mesin baru, biaya perbaikan ya dikeluarkan, berarti ini outflow. Ya. Kemudian nilai sisa mesin lama saat ini, ya, ini sama seperti sebelumnya, itu diperlakukan sebagai inflow. Ya, tahun ke-0. Nah, kemudian nilai sisa pada akhir umur aset. Tahun ke-9, kita tidak bisa memperoleh nilai jual mesin lama. Ya, karena mesin lama sudah dijual di tahun ke-0 ini, ya kan? Dijual di sini nih. Ya, sehingga di sini kita tidak peroleh tahun ke-9 ini. Karena tidak kita peroleh, kita perlakukan sebagai outflow. Kemudian untuk mesin baru, tahun ke-10 kita memperoleh ini. Nilai sisanya atau nilai jualnya 20 inflow. Modal kerja yang tahun ke-0 bisa diselisihkan. Ya. Tadi kalau mesin lama itu 15, mesin baru 10 ya, ada penghematan ini. Ini 15 outflow, ini 10 outflow, ada penghematan 5. Ya. Oke. Kemudian yang tahun terakhir tidak bisa diselisihkan karena tahunnya beda. Yang mesin lama, inflow 15 tidak kita peroleh, sehingga di sini menjadi outflow. Untuk mesin baru, kita peroleh 10 juta. Ya. Oke, cara menilai tunaikannya sama. Kita jumlahkan ke bawah. Ya. Hasilnya sama dengan selisih di pendekatan total cost. Nah, cara menyimpulkannya sama persis. Kalau ini cara menyimpulkannya atau merekomendasikannya begini. Lebih baik perusahaan membeli mesin baru karena NPV yang dihasilkan 5521390 lebih tinggi dibanding NPV mesin lama 43952,800. Ya, intinya membeli mesin baru. Kalau yang ini rekomendasinya ya, usulan untuk membeli mesin baru diterima. Ya, usulan untuk membeli mesin baru diterima karena NPV inkrementalnya positif 11,260, 290. Ya. Oke. Itu ya. Nah, sekarang kita masuk ke analisis berikutnya, masih dalam kategori preference decisions, yaitu capital rationing. Capital rationing adalah proses pemilihan kombinasi proyek yang menghasilkan NPV paling besar. Di dalam analisis ini, meskipun ada NPV, tapi saudara tidak perlu menghitung NPV lagi. Ya, NPV-nya sudah ada, sudah tersedia. Tinggal di analisis, ya. Tinggal di analisis. NPV untuk setiap usulan proyek yang negatif sudah di-drop. Sehingga yang tersisa adalah investasi dengan NPV positif, artinya yang bagus-bagus semua. Nah, dari yang bagus-bagus itu kita akan memilih ya, manakah kombinasi yang terbaik. Nah, di sini meskipun NPV-nya positif semua, kita tidak bisa milih semua. Ya. Kita tidak bisa memilih semua. Ini contoh keputusan yang tidak mutually eksklusif. Kita bisa milih lebih dari satu, tapi tetap nggak bisa semua. Karena apa? Karena ada keterbatasan dana. Ya, sebagaimana kalau saudara
saudara itu punya uang berlebih ya. Sore ini saudara ingin makan apa saja bisa, tapi tidak bisa semua ya. Tidak bisa semua. Satu, karena uang saudara ya hanya cukup untuk membeli 3 jenis makanan. Ya. Yang kedua ya perut saudara nggak cukup ya, saya kira itu. Jadi ada kendalanya. Oke ya. Dalam analisis ini perusahaan dapat memilih lebih dari satu usulan investasi. Seberapa banyak usulan investasi dapat dipilih tergantung pada dua kondisi. Ya. Nah, dua kondisi ini disebut dengan kendala. Ya, kendala. Yaitu jumlah dananya dan sifat proyek. Nah, sifat proyek nanti ada dua macam. Proyeknya dapat dipecah ya atau parsial, dan proyeknya tidak dapat dipecah atau imparsial. Namanya nanti bisa macam-macam. Dapat dipecah, parsial, divisible, dan seterusnya. Ya, itu hanya istilah saja. Oke, ini tadi ya. Yang dimaksud dengan parsial itu begini. Kalau investor misalnya masih memiliki sisa dana 100 juta, ya, kalau investor tinggal memiliki dana 20 juta, sedangkan nilai investasinya 100 juta, maka kita bisa invest 20 juta saja. Ya, karena sifatnya dapat dipecah. Tapi kalau yang non parsial atau imparsial, nilai investasi 100 juta, dana kita tinggal 20 juta, maka kita tidak dapat invest. Ya, karena apa? Karena proyeknya tidak bisa dipecah. Itu yang dimaksud dengan parsial dan imparsial atau non parsial. Nah, sekarang kita lihat tahap-tahap analisisnya. Ada 3 tahap ya. Tahap 1, hitung indeks NPV. Rumusnya adalah indeks NPV, ya, indeks NPV sama dengan NPV dibagi investasi awal. Ya, nanti akan ketemu. Angkanya itu berupa angka desimal atau angka persentase. Ya. Nah, kalau semuanya sudah dihitung, kemudian kita ranking berdasarkan indeks NPV. Nah, langkah ketiga, kita mengalokasikan dananya berdasarkan ranking tadi. Yang rankingnya paling tinggi itu berarti menjanjikan NPV yang lebih tinggi ya, lebih baik gitu. Jika proyek yang nanti bersifat parsial, maka dana pasti akan terserap habis. Jadi tidak akan ada sisa dana. Ini yang saudara nanti harus cermat ya. Tapi kalau proyeknya bersifat imparsial, ada kemungkinan sisa dana. Ya. Bisa juga dananya pas, tapi bisa juga dananya tersisa. Nah, lalu kalau tersisa bagaimana? Ya nggak ada masalah. Kalau tersisa ya tidak apa-apa gitu ya. Jadi saudara tidak perlu risau kalau nanti ngitung ternyata kok ada sisa dana. Nah, tapi biasanya sisa dana itu terjadi jika proyeknya tidak bisa dipecah. Oke, langsung saja masuk ke contoh ya. Jika perusahaan punya dana 600 juta, peluang investasi ini ada pada 5 proyek A, B, C, D, E. Nah, kalau semuanya diambil butuh dana 900 juta. Padahal dana yang disediakan hanya 600 juta. Maka kita harus milih ya. Nilai ini nilai investasi, lalu ini NPV. Langkah pertama apa tadi? Menghitung indeks. Nah, ini ya. A ya. Nilai investasi 200, NPV 40 berarti indeksnya 40 dibagi 200 sama dengan 0,2. B 112 dibagi 400 ketemu 0,28. C 48 dibagi 160 ya ketemu 0,3 dan seterusnya. Ya. Nah, dari sini kemudian kita akan meranking. Ranking yang paling tinggi adalah yang E ya. E ranking 1 0,5. Ranking kedua C 0,3. Ranking ketiga B 0,28. Ranking keempat 0,2 A, ranking kelima D. Ya. Oke.
Ini rankingnya ya. Rankingnya seperti ini. Nah, sekarang kita tinggal alokasikan dananya. Ini yang ketiga ya. Alokasikan dananya. Pertama kita ambil yang rankingnya paling tinggi, E. Ya. E ini dana yang dibutuhkan 40 juta. Ya, maka kita alokasikan 40 juta. Yang terserap 40 juta. Masih berapa? Uang kita tadi 600 ya. Terserap 40 berarti masih 560. Kemudian ranking kedua, apa tadi? C ya. C kita ambil dananya 160, kita alokasikan 160, maka dana kita sudah terserap 200 di sini. Tinggal 400. Kebetulan ranking 3 yaitu B ya. Dana yang dibutuhkan 400. Ya sudah pas ini ya. Pas 600, berarti A dan D tidak bisa kita ambil karena uang kita sudah habis. Dengan demikian, maka komposisi proyek yang terpilih adalah E, C, dan B. Ya, E, C, dan B. Nah, lalu kalau saudara ditanyakan berapa NPV yang dihasilkan dari proyek terpilih, ya tinggal dijumlahkan aja. NPV untuk E 20, C 48, B 112. Ya, dijumlahkan aja ini. 20 tambah 48, 68, ditambah 112, 180. Nah itu, tinggal dijumlahkan aja. Jadi kalau saudara ditanyakan berapa NPV maksimum, sekali lagi tidak perlu ngitung NPV seperti tadi, tapi tinggal menjumlahkan NPV dari proyek terpilih. Oke ya. Nah, kasus berikutnya. Jika dana yang tersedia 400 dan proyeknya parsial. Ya. Proyeknya parsial. Maka alokasinya seperti tadi. Kita ambil ranking tertinggi E 40 masih 360 ya. Ranking kedua C 160 ya, terpakai 200, sisa dana masih 200. Padahal nilai proyeknya 400. Karena di sini sifatnya parsial, kita bisa invest hanya 200. Ya. Ya, sehingga 400 ini komposisinya adalah ECB, tapi B ini kita hanya invest 50%. Ya. Nah, jadi kesimpulannya adalah proyek terpilih masih sama ECB, lalu NPV-nya ya seperti tadi, E NPV-nya penuh karena kita investasinya juga penuh. C juga penuh, ya 48. Yang B, karena kita hanya invest separuhnya, maka NPV yang menjadi hak kita juga separuhnya. Ya, separuh dari 112 adalah 56. Sehingga total NPV-nya sekarang tinggal 124 juta. Gitu ya. Oke, contoh yang ketiga. Ya. Masih sama, dananya 400, tapi sekarang sifat proyeknya tidak dapat dipecah. Nah, kalau tidak dapat dipecah, hati-hati. Sangat mungkin ada dua versi. Maka di sini saya sebut dengan alokasi 1. Alokasi 1, ya, kita mengambil proyek E. Seperti tadi ya, 40. Ya. Kemudian uang kita masih 360. Kita ambil proyek yang rankingnya 2, C, 160. Sudah terpakai berapa? 200 ya. Uang kita masih sisa 200. 200 ini kita ngambil proyek B tidak boleh karena proyeknya tidak dapat dipecah. Ya, B itu kan nilai proyeknya 400, nilai investasi. Uang kita masih 200. Maka kita ambil yang ranking berikutnya A. Kebetulan A ini kebutuhan dananya pas 200. Ya. Maka alokasi 1 itu adalah ECA. Ya, ECA. NPV-nya ya dari E ini kita penuh, NPV-nya 20, C juga penuh 20, A juga penuh 40. Totalnya 108 juta. Ya. Nah, tapi kita juga punya alternatif lain ya. Saya sebut dengan alokasi 2.
Bagaimana kalau 400 ini semuanya dialokasikan ke proyek B? Ya, B kan meskipun bukan ranking pertama, tapi B ini kan nilai investasinya pas 400. Semuanya dialokasikan ke proyek B. Ya, sehingga kita bisa memperoleh NPV 112. Coba kita bandingkan. Kalau alokasi 1 tadi kita menghasilkan NPV 108, alokasi 2 112, kira-kira milih yang mana? Pasti milih yang B. Ya, alokasi 2 karena NPV-nya paling tinggi. Ya. Nah, jadi itu. Nah, ini penjelasan yang baru saja saya berikan. Silakan nanti dilihat sendiri. Ya. Nah, kemudian yang terakhir ini ada catatan begini. Ini juga yang harus saudara ingat. Jika proyek bersifat imparsial, artinya tidak dapat dipecah, ada kemungkinan sisa dana. Nah, nggak ada masalah ya, tadi sudah saya sampaikan. Seandainya ada sisa dana, nggak ada masalah. Ya. Kemudian yang kedua, ada kemungkinan alternatif alokasinya lebih dari satu. Seperti tadi ya, alokasi 1, alokasi 2. Ini juga saudara harus hati-hati. Nah, yang paling enak kalau proyeknya bersifat parsial. Ya. Kalau proyeknya bersifat parsial, maka dana seluruhnya akan terserap sehingga tidak ada sisa, dan hanya ada satu alternatif alokasi, yaitu alokasi sesuai ranking. Ya, kalau yang satu imparsial kan bisa saja tidak sesuai ranking, tapi kalau parsial sesuai ranking. Ya, nah ini catatan atau kesimpulannya. Baik, saya kira itu dulu ya.